Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Oke, jadi di video kali ini gue akan bahas kenapa 95% investor itu kebanyakan gagal. Dan gue akan sharing di sini pengalaman gue ya. Jadi ini dari pengalaman gue dan dari teori. Jadi nggak cuma teori, tapi teori digabung dengan praktek gue selama mungkin lebih dari 11 tahun. Ya, gue berkecimpung di pasar modal. Kenapa kebanyakan gue lihat bahkan teman-teman gue sendiri atau kalian itu banyak yang gagal jadi seorang investor. Gue itu ketika zaman dulu ya, ketika gue mulai di dunia investasi, gue kan pertama kali mulai di dunia pasar modal tuh umur 15 tahun. Gue mulai itu nggak ada orang yang ngajarin gue, ya nggak ada yang kasih tahu ya salahnya di mana, benarnya di mana, caranya bagaimana. Gue itu mulai ilmunya nol besar ya. Jadi yang gue harus lakukan adalah gue harus baca puluhan ya, bahkan sampai ratusan buku investasi seumur hidup gue ya. Awal-awal mungkin gue bacanya 10 buku, 11 buku. Knowledge itu compound seperti investasi. Jadi ilmu itu gue timbun terus. Kadang ada buku yang bagus yang gue baca, kadang ada buku yang kurang bagus juga. Tapi susah ya. Zaman dulu cari informasi itu tidak semudah kalian. Dulu gue nggak punya siapa-siapa untuk nanya. Ibarat kalau gue salah tuh salah sendiri, kalau gagal tuh gagal sendiri, kalau rugi tuh rugi sendiri. Ya. Gue harus belajar gimana caranya gue bisa mengkoreksi diri gue. Dari mana? Dari kesalahan yang gue lakukan di market. Jadi ketika gue rugi, gue anggap itu sebagai uang sekolah gue. Gue sadar ya, di saat usia gue sangat muda, ya, yang bisa pegang kendali atas hidup gue itu adalah diri gue sendiri. Dan dari situ, ya gue pengen berubah gitu. Gue gimana caranya gue bisa merubah diri gue, gimana caranya gue bisa merubah kehidupan keluarga gue. Gue lihat di situ bahwa gue tidak bisa bergantung sama orang lain. Ya, gue hanya bisa bergantung pada diri gue sendiri. Dan tidak ada orang lain yang bisa gue salahkan. Dan gue lihat waktu itu jalur kerja konvensional tuh bukanlah sebuah opsi ya. Karena gue lihat waktu itu gaji itu berapa, gue rasa kalau gue cuma kerjanya secara konvensional itu tidak akan bisa mencapai goal gue ke depannya seperti apa. Jadi gue mulai semuanya dengan berjualan ya. Gue berjualan online, lalu hasil dari jualan gue itu gue investasikan dari usia 15 tahun. Jadi di sini gue pengen sharing sedikit ke kalian tentang konsep ya. Yang ini gue belajar dari partnernya Warren Buffett, Charlie Munger ya. Ini menurut gue kalian harus tekankan dan kalian ibaratnya resapi ke dalam kehidupan kalian. Take a simple idea and take it seriously ya. Jadi artinya bahasa Indonesianya apa? Cari sebuah ide yang sebenarnya simple ya. Tapi lu take it very seriously. Contoh, lu adalah orang yang jago masak. Lu pengen bikin restoran misalnya. Sesimpel restoran misalnya lu jualan ayam geprek. Lu adalah yang paling jago masaknya di Indonesia. Lu bikin ide simple itu dan lu take it very seriously itu bisa besar sekali ya. Gua kasih contoh. Haidilao itu adalah perusahaan jualan hotpot ya. Itu sekarang salah satu orang paling kaya di Singapura. Dia listing di bursa di Hong Kong. Dia take a very simple idea ya. Idenya apa? Yaitu jualan hotpot dengan service yang terbaik. Tapi dia take it very seriously. Ya, jalur distribusinya segala macam. Lu mau lihat orang-orang yang paling kaya di dunia, semuanya itu pakai konsep ini. Dan ini konsep ketika gue pertama kali mendengar ini merubah hidup gue. Jadi ini ada di buku Poor Charlie's Almanac. Kalau kalian buka paling belakang itu ada tulisan seperti ini ya. Take a simple idea and take it very seriously. Dan ide yang gue take very simple dan gue take very seriously adalah investasi. Ya. Ini ide yang sederhana. Yaitu investasi itu apa? Seni gimana caranya uang ya bisa menghasilkan uang lagi. Nah, tapi kan kita membutuhkan uang di awal-awal. Jadi yang gue lakukan adalah gue berjualan. Tapi setiap keuntungan gue tidak pakai untuk lifestyle. Ya. Gue tidak pakai untuk gue beli-beli barang. Gue nggak pakai untuk apapun. Ya. Gue hidup sangat-sangat hemat. Kehidupan gue tuh jauh di bawah orang yang gajinya UMR. Semuanya gue investasikan. Karena gue percaya ide simple ini ya. Kalau gue take very serius, ini akan bisa jadi besar sekali. Layaknya semua ide yang lain. Kalau kalian mau jualan burger, In-N-Out Burger ada. Lu mau lihat orang paling kaya ya di Amerika, keluarganya, Walton Family. Mereka bikin Walmart, ya, sebuah toko retail. Idenya simple, ya jualan barang retail, tapi di take very seriously sama Sam Walton. Dia itu suka ngeliatin kompetitornya, dia ukur gitu kan bedanya berapa. Ide simple, kalau kalian take very serious bisa jadi perusahaan yang sangat besar. Di situ gue belajar ya, dari gue ngerti konsep investasi bahwa waktu itu penting ya. Kalau kita cuma tuker pekerjaan kita untuk waktu itu nggak bisa jauh. Ya. Jadi ini adalah sebuah ide ya.
ide simple, sederhana, yang gue anggap sangat serius. Dan di sini gue akan bahas kenapa kebanyakan dari kalian gagal, ya. Karena kalian nggak ngerti prinsip-prinsip, ya. Balik lagi, kita mau olahraga, kita mau lakukan semuanya. Lu mau main basket, main bola, main tenis, semuanya mulai dari yang namanya fundamental. Jadi kita akan back to fundamentals, kita akan lihat prinsip-prinsip apa, dan kalau kalian tidak mengikuti prinsip-prinsip ini, kalian akan pasti gagal dalam investasi. Karena 95% orang itu tidak mau belajar, mereka tidak mau lihat jatuh bangunnya, mereka langsung nyemplung berharap untuk cepat kaya. Orang itu kebanyakan gagal karena nggak punya beberapa hal ya. Mereka tidak punya kedisiplinan secara emosional, mereka tidak punya ilmu yang cukup, dan tidak punya kemauan untuk belajar. Dan gue ngerti banget banyak dari penonton gue di sini yang nggak gitu suka baca buku, dan inilah format yang lebih gampang untuk kalian belajar. Dan inilah ilmu yang gue pengen teruskan ya ke generasi Indonesia, generasi-generasi selanjutnya. Semoga bisa banyak mencetak investor-investor baru di negara ini. Ini adalah prinsip pertama ya. Kenapa orang itu banyak gagal ya? Kenapa gue bilang 95% itu gagal? Ini adalah guru dari Warren Buffett ya, Benjamin Graham namanya. Ini kata-kata yang penting sekali. An investment. Jadi kita kan mau belajar jadi seorang investor ya, investasi. An investment operation ya, sebuah operasi investasi is one which upon thorough analysis ya. Analisa secara menyeluruh, promises, safety of principle, and adequate return. Oke, jadi ada beberapa konsep di sini. Sebuah operasi investasi, ya, itu adalah satu operasi di mana dilakukan analisa secara menyeluruh, ya. Thorough analysis, promises, menjanjikan, ya. Safety of principle, and adequate return. Jadi kalau kita tarik konsepnya, ada beberapa hal di sini, ya. Kita yang pertama, paling penting, analisa ya. Secara menyeluruh. Konsep kedua adalah safety of principle. Keamanan modal. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah adequate return. Imbal hasil. Nah, jadi ini kalau nggak di checklist 3 ini namanya bukan aktivitas investasi ya, bukan aktivitas investasi. Oke. Jadi ketika misalnya lu ditawarin teman lo, ini ada bisnisnya, misalnya zaman COVID ya. Zaman COVID ini ada bisnis Alkes nih, lu taruh 20 juta, terus setiap bulan lu dapat 2 juta. Terus lu tanya ke dia, dari mana? Oh ini proyek teman-teman. Itu nomor 1 dari coret tuh, itu nggak ada analisanya ya. Terus apa yang menjamin 20 juta gue itu bisa balik lagi? Ya. Keamanan modalnya ada nggak? Nggak ada. Ya. Imbal hasilnya dijanjikan, tapi nggak jelas ya. Imbal hasilnya juga nggak ada, karena uang kalian diambil semua sama dia. Jadi ketika sebuah investasi itu tidak memenuhi kriteria ini, itu tidak bisa jadi sebuah bahan untuk kalian berinvestasi. Kalau tidak bisa dianalisa, tidak ada keamanan modal, dan juga tidak ada imbal hasil. Ya. 3 ini penting. Ketika kalian nggak bisa melakukan event 3-tiganya, kalian lupakan, berarti itu bukanlah operasi investasi. Ibarat kalian cuma mengikuti hype gitu kan. Contoh misalnya, teman-teman lagi FOMO dengan misalnya kartu Pokemon ya. Gua tahu beberapa teman gue bahkan bikin uang yang sangat besar, banyak yang masukin juga ya kartu-kartunya dari Singapura ke Indonesia. Tapi apakah bisa dianalisa? Ya. Oh ini karena ini yang langka dan lain-lain. Mungkin bisa ya. Ada yang bisa analisa ini Pikachu Van Gogh ya, karena ada yang bisa Charizard yang langka-langka. Tapi apakah bisa dianalisa secara menyeluruh? Analisa doang bisa. Analisa secara menyeluruh bisa nggak? Menjanjikan keamanan modal nggak? Oh ini kartunya udah di PSA gitu kan. Cuman apakah itu menjanjikan keamanan modal? NFT juga zaman dulu orang hype ya. Kenapa gue bahkan tidak pernah membeli? Karena tidak ada keamanan modal ya. Gue beli cuma buat iseng-iseng sama teman-teman. Tapi bukan berarti itu adalah sebuah aktivitas investasi ya. Nanti itu akan jadi gue bedakan tuh. Nanti dua hal. Aktivitas investasi dan juga aktivitas untuk spekulasi. Untuk teman-teman yang udah punya duit banyak, spekulasi nggak masalah ya. Tapi gue yakin teman-teman di sini semua duitnya itu tidak yang berlebih-lebihan ya. Kalau udah berlebih silahkan untuk melakukan spekulasi ya. Karena gue pun juga melakukan spekulasi. Tapi gue berbedakan dengan jelas ya. Ketika gue mau melakukan aktivitas sesuatu, oke ini adalah spekulasi, ini adalah investasi gitu. Dan ada imbal hasil yang bisa dijanjikan, adequate return, imbal hasil yang cukup. Ini adalah konsep yang kalian harus belajar ya, yaitu adalah Mr. Market. Market ini adalah anggap sebuah orang ya. Ini adalah teman sebenarnya. Banyak yang nganggap oke, market ini adalah hal yang jelek gitu. Karena dia bisa naik, dia bisa turun suka-suka. Market ini memang adalah orang yang unik ya. Kalian anggap seperti ini. Kalian anggap ini adalah agen properti ya, biar gampang.
Karena cara paling gampang menjelaskan sesuatu adalah memsimplifikasi supaya kalian bisa nangkap ke kepala kalian. Kalau gue jelasin ini pakai chart dan lain-lain, kalian mungkin akan pusing. Tapi gue akan jelaskan dengan hal yang sederhana. Anggap ini orang, dia adalah agen properti nih, bapak-bapak berkumis ini. Lalu lu punya rumah gitu. Lu punya rumah di sini. Oke. Rumah lu beli dengan harga 1 miliar. Ini udah lu beli nih rumahnya, lu tinggalin, oke? Lalu bapak-bapak ini dia datang ketok rumah lu, ya. Dia tawarin hari ini, rumah lu mau nggak gue beli? Dia bilang, ini hari pertama ya, dia bilang 800 juta. Ya. Mau nggak lu beli? Lu baru beli kemarin 1 miliar. Lu bilang apa? Ah, lu mau coba cari untung aja dari gua. Ngapain gua jual rumah lu 800 juta? Hari kedua, dia datang lagi. Oke, rumah lu gua mau beli dong 500 juta. Lu pasti pikir ini bapak-bapak gila gitu. Oke, lu biarin dia kan. Hari ketiga, dia tawar lagi. Rumah lu mau nggak lagi 850 juta. Hari keempat apa yang lu lakuin? Lu nggak dengerin dia lagi. Ya. Dia tawar lagi misalnya 700 juta, ya kan? Tiba-tiba ya hari ke-20 dia datang, dia bilang, lu mau nggak rumah lu 1,5 M? Lu pikir, aduh gue udah masukin furniture lagi gitu kan. Tapi dia tawarin 1,5 M, ini bapak-bapak gila kali ya gitu. Tiba-tiba besok ya hari ke-21 dia tawar rumah lu 2 M. Apa yang lu lakuin ya? Lu jual rumahnya ya kan? 2 M lu jual nih ke dia. Ke agen properti gila ini. Ya. Jadi market itu seperti itu. Kalau kalian perhatikan ya, kita anggap seperti ini. Market itu kadang begini kan ya. Dia turun ya kan. Kan di sini. Kayak orang gila setiap hari. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita lihat. Kita harus anggap emosinya dia. Ini kan emosinya dia nih. Ini orang emosian nih. Sebagai partner kita. Kita harus anggap agen properti ini adalah partner kita. Ketika dia bilang, oh ini mau nggak gua tawarin lu barang. Misalnya ini murah nih. Ini 4.900 gitu kan. Nah, menarik nggak barangnya di 4.900? Terus sekarang dia bilang lagi nih. Ini 5.900 nih. Ya kan? Ini di sini 8.000 nih. Ya. Nanti suatu saat dia bilang lagi nih, oh ini 10.000 nih, gitu kan. Nah. Jadi, lu harus bisa manfaatkan ketika dia tawarnya, oh mau nggak lu mau 550 juta, lu beli gitu, rumah sini, ya kan. Dia naikin lagi, tiba-tiba segini, ya lu jual, kasih ke dia. Ya. Ini adalah konsep ya, tapi orang banyak yang nggak ngerti. Ya. Market itu bukan sesuatu yang kita harus, oh kenapa marketnya jelek, kenapa begini, kenapa begitu. Enggak, ini adalah partner kita, gitu. Ini adalah konsep yang paling penting ya, yang gue pelajari ketika gue umur 15 tahun, yaitu margin of safety. Ini penting sekali. Oke. Sebuah investasi itu bisa dianalisa dengan yang namanya nilai intrinsik ya. Jadi ada dua nilai. Nilai market dengan nilai intrinsik ya. Inilah nilai market nih. Ini nilai market ya. Nah, ini nilai bapak-bapak gila tadi. Bapak-bapak gila tadi itu kadang dia bisa kasih diskon terlalu jauh. Ya. Lalu dia akan ntar balik ke nilai intrinsiknya. Gitu. Gue kasih contoh. Ketika misalnya perusahaan itu punya nilai intrinsic value. Ya. Sebuah perusahaan, itu kan kalian bisa analisa. Ya. Dan model valuasinya itu ada banyak. Kalian bisa lihat arus kas masa depannya untuk mengetahui harga perusahaan itu berapa. Let's say, kita ngomong sederhana aja. Misalnya nilai intrinsiknya itu adalah 10.000 gitu, dari sebuah perusahaan. Lalu ditawarin di sini. Ini perusahaannya harganya 4.000 nih sekarang, ya. Ini harganya 10.000. Di sini ada diskon, ya. Ada diskon sebesar 6.000 nih. Ada diskon 6.000, ya. Ini adalah diskon di mana kalian bisa beli, kalian bisa masuk. Gitu. Ketika gue tahu intrinsic value dari sebuah Bitcoin, satu Bitcoin harganya waktu itu 80.000. Lalu gue ditawarin di 2022, ya, sama Mr. Market gila ini, dia tawarin gue 16.000. Ya gue beli pakai semua harkat martabat gue gitu. Kenapa? Karena ini ada jarak gitu loh. Simpelnya ini ibarat truk gitu kan. Ketika dia mau lewat, ya bobotnya sekian, ada maksimal sekian. Kalau itu truknya jauh di bawah bobot maksimalnya, lu bukan berani lewat. Tapi pertanyaannya kalau truknya itu lebih berat dari bobot aslinya, ya lu nggak boleh lewat. Intrinsic value segini, kalau misalnya perusahaannya begini gimana? Nah, ini lu mau beli nggak? Seperti ini pertanyaannya. Jawabannya tidak. Kenapa orang pada rugi di pasar saham? Kenapa orang rugi di pasar modal? Karena mereka beli di sini, gitu kan. Perusahaan yang punya price to earning 300 dibeli nih. Nah, lu butuh 300 tahun loh untuk balik modal. Earnings itu artinya kan setahun, ya. Kalau misalnya laba bersihnya itu bukan perusahaan TBK, lu ambil semua, itu butuh 300 tahun untuk lu balik modal. Ya gimana caranya dia balik ke intrinsic value-nya? Karena dia terbang jauh di atas.
Ini nggak akan pernah bisa dirasionalisasi, tidak bisa pakai logika. Semua ujung-ujungnya yang begini, itu dia akan pasti balik ke nilai intrinsiknya, ya. Jadi kalau teman-teman lihat perusahaan-perusahaan yang punya chart-chart aneh-aneh, ya, misalnya ini gue gambar di sini gitu ya. Perusahaan yang punya chart begini, kan, terus begini. Nah, kenapa? Karena ini sini PI-nya berapa? 300 gitu. Dia akan balik lagi ntar ke sini, ya. Namanya teorinya adalah mean reversion, dia akan balik ya ke rata-ratanya. Nah, ini adalah sebuah konsep ya. Ini juga prinsip juga karena kalian harus tahu ya. Kalian adalah investor yang mana gitu. Apakah kalian adalah investor yang aktif atau investment yang pasif ya. Karena ini adalah dua tipe investor ya. Kita sebutnya dua tipe. Oke. Apa yang bisa bedakan lo pasif sama aktif? Satu, apakah ini akan jadi full time job lo? Ya, ini full time nggak nih? Oke. Kalau lu nggak full time, lu ada pekerjaan yang lain, lu harus jadi investor yang pasif. Ya. Investor yang pasif ini apa? Ini investor yang mencari yang namanya beta. Ya. Investor aktif adalah investor yang mencari yang namanya alpha. Ketika kalian menjadi investor yang pasif, apa aja sih perusahaan-perusahaan yang kalian beli gitu? Kalian akan mencari yang mirip sama indeks. Ya. Contoh, kalian beli S&P 500. Ya. Kalau di Indonesia, ya kalian sederhana. Misalnya kalian ikutin MSCI Indonesia, di sini ada BCA, ya kan? Ada BRI, ya kan? Ada Mandiri, ada Telkom. Lu ikutin indeks ya. Sama kalau lu misalnya mau beli investasi di negara manapun, indeks yang lu ikutin. Kalau misalnya di kripto, lu belinya Bitcoin. Ya. Ini adalah investor yang pasif. Ya. Dia ngerasa dia tidak punya kapasitas lebih untuk bisa mengalahkan market. Ya. Sedangkan investor yang aktif, ya, dia akan cari yang namanya alpha. Ketika lu mau mencari alpha, lu nggak bisa beli BCA gitu. Lu mesti beli small cap di sini ya. Sama kalau misalnya lu di luar negeri, kalau ini mungkin dia kalau saham luar negeri belinya Nvidia kalau cuma saham ya kan. Kalau pasif. Sedangkan kalau aktif, dia akan cari yang lebih aneh gitu. Dia akan cari yang lebih kecil-kecil yang potensi imbal hasil lebih tinggi tapi potensi kerugiannya juga besar. Nah, ini butuh skill nih untuk menjadi investor yang ibaratnya aktif. Kalian harus punya kesadaran diri. Lu harus punya humility di sini ya. Penting ini. Untuk tahu lu yang mana, lu yang pasif kah apa lu yang aktif. Karena yang pasif ini kadang bisa selalu mengalahkan yang aktif. Ya. Aktif ini memang bisa mendapat imbal hasil yang lebih tinggi, tapi resikonya juga lebih besar ya. Ini contoh saham-saham small cap. Di kripto kalau misalnya di sini belinya Bitcoin, di sini mungkin cari yang lain, mungkin belinya Solana ya kan. Mungkin cari TON, ya mungkin cari BNB atau cari yang lain. Ini adalah investor yang aktif gitu. Dia merasa dia bisa mengalahkan beta dari market ya. Ini adalah salah satu binatang yang namanya lemmings ya. Yang di sini gue mau tekankan adalah herding mentality ya. Oke. Gue lihat banyak sekali orang yang mengalami kerugian di pasar modal karena mereka adalah kayak lemmings nih, investor nih ya. Misalnya influencer A ya, dia teriakin A, B, C, D ya. Influencer B, dia teriakin B, C, D, E. Ya. Oke, ini misalnya harganya 100 ya. Ini akan ke 1000 ya. Ini juga sama, ini 100 ya. Ini akan ke 1000. Lalu investor ini, dia lihat, oke, gue mau beli nih ya. Ini A, B, C, D. Ya, dia oh gue juga beli A, B, C, D. Misalnya dia beli B, C, D, E, dia akan beli juga B, C, D, E. Oke. Ketika lu lihat begini, ya, lu masa ikut lompat begitu kan? Hah? Lompat dia, akhirnya mati. Ya. Akhirnya teriak, oh portofolio saya sangkut. Kalian ikutin gitu loh. Tidak ada analisa, ya, tidak ada keamanan modal, tidak ada adequate return, ya, tidak ada 3 aktivitas investasi yang kalian lakukan. Kalian cuma melihat ya sebuah video ada orang ngomong A, B, C, D, kalian ikutin. Oke, A, B, C, D ya. Tanpa tahu konteksnya, tanpa tahu dia beli di mana, tanpa tahu deal yang dilakukan dengan emiten seperti apa, kalian akan lompat ya. Akhirnya apa? Kalian teriak, "Oh, salah dia, salah dia." Enggak. Mereka ini cuma tahu bahwa kalian tuh lemmings. Ya. Kalian disuruh apa aja beli karena kalian mau kaya secara cepat. Tapi aktivitas investasi tidak pernah seperti itu. Ya, ini termasuk aktivitas apa? Spekulasi. Ya. Kalau kalian spekulasi terus, kalian masuk jurang. Ya. Karena ini adalah prinsip market.
Oke? Prinsip market itu apa? Pada jangka pendek, dia adalah mesin voting. Ya. Makanya kenapa? Kenapa ada misalnya perusahaan yang bisa 500 ya price to earning-nya? Karena jangka pendek dia adalah mesin voting. Siapapun yang beli voting naik, ya kan? Oke. Tapi jangka panjang dia adalah mesin penimbang. Dia akan timbang antara apa? Fundamental perusahaannya dan nilai dari market value-nya. Ya. Tidak mungkin ya perusahaan yang ibaratnya secara jangka pendek itu naiknya luar biasa tinggi, dalam jangka panjang itu dia akan tetap solid. Ya. Kita lihat di luar negeri ketika GameStop ya, GME digoreng. Apa yang terjadi? Secara short term memang dia mengalami kenaikan luar biasa ya. Tapi juga turunnya cepat sekali. Oke. Sedangkan kita lihat perusahaan yang punya fundamentalnya, long termnya bagus ya. Kita lihat perusahaan seperti Google. Dia akan ada koreksi tapi dia akan melakukan kenaikan. Ini chart Google seperti ini. Ini Google nih. Kenapa? Karena kalian nonton YouTube ini aja di Google ya. Mereka tidak perlu bikin konten ini, gue yang bikin kontennya, kalian yang nikmati, iklan itu dinikmati oleh mereka. Ini adalah perusahaan yang fundamentalnya kuat. Ya. Semua bola mata di dunia mereka yang kuasai. Sedangkan ini perusahaan GameStop itu perusahaan jualan game bangkrut. Ya, digoreng sama orang, hancur. Sama. Di Indonesia pun sama. Lu kalau beli perusahaan yang nggak jelas, lu akan mengalami hal yang seperti ini. Ya. Tapi sedangkan lu beli perusahaan-perusahaan dengan fundamental yang kuat, ya, dengan balance sheet yang kuat, neraca yang bagus, arus kas yang baik, laba rugi yang baik, sudah pasti ini akan ditimbang. Karena dia akan timbang nih, neracanya seperti apa. Ya, laba rugi seperti apa. Arus kasnya seperti apa. Oke, ini akan ditimbang nih sama market nih. Over the long term. Ya. Jadi kalian penting untuk tahu bahwa jangka pendek bisa aja ya. Bisa aja para spekulan-spekulan itu untung besar dan menang. Tapi dalam jangka panjang mereka tidak akan pernah menang. Ya. Kita harus jadi investor tuh bijak. Kita harus bisa memikir jangka panjang ya. Konsekuensi akan aksi yang kita ambil sekarang. Jangan karena kita mau kaya cepat, main mesin voting, mati. Ya. Karena ujung-ujungnya main mesin voting ini selalu mati. Nah, investasi, ya ini kata-kata dari Benjamin Graham ini. Bukan tentang ngalahin orang lain, beating others at their game. It's about controlling yourself at your own game. Ya. Jadi ini bukan tentang untuk FOMO-FOMOan, ngalahin orang, kalian adalah investor yang baik. Enggak. Ya. Kita punya plan, ya. Kita punya rencana. Apa sih rencana yang kita punya? Jangka waktu investasi kita berapa lama? Kita mau investasi untuk apa? Karena tujuan keuangan kalian dan tujuan keuangan gue beda. Ya. Kalau kita punya tujuan keuangan yang sama, mungkin semua duit gue nih, kalian tukeran jadi gue, semua duit gue tuh kalian masukin di obligasi pemerintah, terus kalian nggak pernah mau ngapa-ngapain lagi. Karena kalian bisa hidup ya, dengan miliar-miliaran per bulan. Tapi tujuan investasi gue bukan itu. Ya. Gue punya goal yang lebih besar. Ada legacy yang gue pengen tinggalkan di sini. Ya. Gue pengen pikir di luar dari cuman kehidupan gue. Gimana caranya gue bisa ibaratnya membagi harta yang gue punya untuk generasi-generasi selanjutnya. Nggak cuma harta yang gue tinggalin, institusi apa aja yang bisa gue bangun. Ya. Selama gue hidup nih, apa aja sih knowledge yang gue bisa kasih ke kalian, karakter yang bisa gue kasih ke kalian tuh apa aja, ilmu yang gue bisa bagikan tuh apa. Ya. Dan gimana caranya gue bisa preservasi semua itu? Ya ini adalah salah satu contohnya ya dengan gue bikin media seperti ini. Intinya adalah lu tidak perlu ya untuk ngalahin orang lain di dalam game investasi. Lu hanya perlu bisa ngalahin diri lu sendiri. Ya, yourself ya. Karena musuh dari manusia itu adalah yang namanya iri hati ya, envy. Kalian ngeliat A untung 100% ya. Ketika ada yang nanya gue, gimana lu nggak ikutan misalnya saham A, B, C, D, si itu untung 300%, gue selalu bilang, oh bagus ya untuk dia. Gue nggak pernah masalahin. Ya. Orang lain mau untung dengan teori apapun, itu gue tidak masalahin. Ya. Teman-teman ada yang tanya, oh gimana pendapat lu menurut teori ini begini. Nggak masalah, good for him ya, tapi bukan untuk gue. Ya. Gue udah 11 tahun di sini, gue pakai prinsip yang gue punya, so far works untuk gue, ya. Gue berhasil mengumpulkan kekayaan lebih banyak dari Warren Buffett di umur gue, ya. Ketika dia 25 tahun sama gue 25 tahun ini, investasinya lebih banyak gue, gitu. Jadi gue nggak perlu untuk contek caranya orang lain, ya. Gue punya cara gue sendiri, gue punya prinsip-prinsip gue sendiri, dan kalau kalian mau dengerin prinsip yang menurut gue ini tahannya udah ratusan tahun, ya, 100-200 tahun, ya silahkan dengerin, gitu. Kalau kalian nggak mau dengerin juga nggak apa-apa, ya. Cuman gue tidak pernah iri dengan ada yang keuntungan 3 kali, 5 kali, oh hebat, bagus gitu. Ya. Tapi kita harus kontrol ya, kita punya emosi. Karena investasi itu menurut gue ya 80% ya, itu adalah emosi.
Ketika kalian tidak bisa kontrol emosi, 20% tuh ilmu, ya. Jadi ketika lu tidak bisa kontrol emosi lu sendiri, lu kan tidak akan pernah bisa jadi investor yang baik. Ketika lu lihat orang lu FOMO, lu kayak, kok dia bisa untung segitu, kok coba gua all in begini. Itu akan jadi awal dari kegagalan, ya. Karena di mana kalian tidak memiliki pengertian yang cukup, uang tuh akan hilang dari kalian lagi, ya. Uang akan datangnya cepat, hilangnya juga cepat, ya. Kalian akan perhatikan orang-orang yang mendapat uang secara cepat, ya. Uang yang cepat sekali didapat, itu akan hilang secara cepat sekali, ya. Karena gue itu bekerja udah lama, ya ngumpulin uang tuh sedikit demi sedikit, ya. Hari demi hari, gue adalah orang yang sangat-sangat diligent. Setiap hari gue bangun pagi, ya gue pikir, oh ini gimana caranya gue alokasi aset gue dengan lebih baik. Oh gimana caranya gue kembangin perusahaan gue seperti apa. Gue bukan orang yang tiba-tiba langsung, oh langsung jackpot begitu, nggak pernah. Ya. Semua ini gue bikin hari demi hari. Ya. Satu hari gue lakukan apa yang gue bisa lakukan yang terbaik hari ini. Satu hari lagi, gimana caranya gue bisa punya knowledge yang lebih baik dibanding kemarin, dibanding hari-hari sebelumnya. Hari ini gue harus punya lebih banyak ilmu lagi. Itu yang harus kalian tanamin. Ya, kalau kalian mau jadi investor, kalian harus jadi never ending learner, ya. Never ending learning. Karena gue pun nggak pernah stop belajar, ya. Gue belajar dari semua tokoh-tokoh yang udah meninggal gue pelajari, ya Charlie Munger yang udah meninggal gue pelajari. Banyak ya mentor-mentor gue yang tidak pernah gue ketemu secara langsung, hanya bisa gue baca karya-karyanya lewat buku, tapi ya itu ilmu yang bisa gue tuangkan untuk kalian, ya. Jadi semoga kalian yang nonton ini ke depannya itu bisa jadi investor-investor yang berhasil, ya. Tidak seperti 95% investor yang gagal, karena kenapa? Gue percaya kalian-kalian ini yang nanti akan jadi generasi-generasi emas di Indonesia.